Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan wa ala alihi wa ashabihi min ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd. Hadratul kurama, para alim, sepuh bini sepuh, pengurus Masjid Hidayatullah, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita sama-sama masih dicintai oleh Allah. Tanda Allah cinta dan sayang kepada kita, Allah antarkan kita, Allah dudukkan kita dalam majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Hidup di dunia ini secara umum tidak ada yang tidak ingin senang. Hidup di dunia ini tidak ada yang tidak ingin tenang dan bahagia. Walaupun mereka tidak bisa melihat dunia, tapi secara umum orang yang hidup di dunia kepingin senang, tenang, dan bahagia. Akan tetapi yang perlu kita sadari bersama, bahwa ketenangan, kesenangan, kebahagiaan ini tidak bisa diukur dengan materi. Walaupun tidak punya apa-apa, banyak orang yang merasa dirinya sudah tenang. Walaupun duitnya banyak, tetapi masih banyak mereka yang tidak menemukan ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan. Saya pernah berjalan ketika mau menghadiri undangan pengajian Maulid Nabi di Banjarbaru. Alhamdulillah Pak, setiap tahun saya ini masih diundang pengajian di Banjarbaru. Padahal kita tahu daerah Banjarmasin ini adalah daerah kandang macan. Orangnya alim-alim, orangnya ahli kitab. Saya pernah melakukan perjalanan dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Kebetulan dengan travel disinggahkan di warung makan Pulang Pisau. Entah nggak tahu apa warung makannya. Saya ikut masuk, ikut makan di warung Pulang Pisau itu. Berdampingan dengan orang-orang yang Masya Allah sungguh luar biasa, pakaiannya bagus, penampilannya hebat. Wah, menurut pikiran saya ini jelas orang kaya. Lah, ternyata ketika saya sudah pesan makanan, kebetulan ya pengen makan lalapan dengan nila goreng. Loh, ini kan sudah istimewa Pak. Ternyata orang yang di samping saya ini, pas berdiri di samping saya ini cuma pilih-pilih. Mau pesan sayur kacang, pikir-pikir takut karena asam uratnya kambuh.
Mau ambil ayam goreng takut, mau ambil daging khawatir kalau darah tingginya naik. Ternyata setelah pilih-pilih, setelah pikir-pikir, apa yang diambil, Pak? Cuma sayur bening, tempe goreng. Nah, orang yang ngantar di sampingnya, supirnya, ayam goreng ambil, bergedel ambil, nila ambil, asam manis oke. Coba kita bayangkan, Pak, nikmat mana, seneng mana bos yang punya duit dengan supirnya. Bosnya yang banyak duit cuma sayur bening sama tempe goreng, supirnya makannya sudah seadanya diambil semua. Nah, inilah ukurannya. Ternyata walaupun banyak duit tidak membuat duit itu senang dan bahagia, masih senengan supir. Nah, ini yang tidak bisa membuat diri kita tenang, karena kebahagiaan, kesenangan, ketenangan manusia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kebahagiaan seseorang? Hanya pada amal agama yang sempurna. Hanya pada amal agama yang sempurna. Siapapun orangnya, nggak pandang itu kaya atau miskin, kalau mau amal agama, yakin bahagia. Begitu pula sebaliknya, siapapun orangnya, walaupun banyak duit, tapi kalau nggak amal agama, nggak akan bahagia. Allah ciptakan makhluk yang ada di seluruh dunia ini sudah ditentukan kebahagiaannya. Cacing itu, Pak, kebahagiaannya adalah di tempat-tempat yang becek. Betul, Pak? Ikan itu kebahagiaannya adalah di air. Semakin air itu dalam, maka ikan itu akan semakin bahagia. Coba kalau seandainya ikan ini protes, merasa tidak senang, gak bahagia di dalam air, melompat ke daratan, apa yang terjadi? Pasti akan digoreng, Bu. Pasti akan digoreng. Gak akan menemukan kebahagiaan di daratan ikan, karena sudah ditentukan kebahagiaannya oleh Allah, yaitu di dalam air. Manusia juga demikian, tentukan oleh Allah kebahagiaannya hanya dalam amal agama yang sempurna. Kok mencari kebahagiaan di luar amal agama? Gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelaskan, Bu. Majtama al-qaumu fi baiti min buyutillah wa yatluna kitaballahi wa yatadarrusan wa bainahum nuzilat alaihimur sakinah. Masya Allah. Nuzilat alaihimur rahmah wa khafat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yang di dalamnya diajarkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasulullah, maka dia akan mendapatkan sakinah, dia akan mendapatkan ketenangan. Wa ghasyat alaihimur rahmah. Dia akan mendapatkan rahmah bercucuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya satu rahmat, bukan hanya tetesan, tapi ghasyat. Ibarat hujan itu deras sekali hujannya. Ini rahmat Allah. Wa khafat alaihimul malaikah. Dan majelis kaum yang berkumpul di masjid-masjid Allah ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para jamaah malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah sebut-sebut jamaah itu di hadapan para malaikatnya. Siapa yang tidak senang? Orang yang duduk di dalam masjid, di masjid-masjid Allah pasti akan menemukan ketenangan
dalam hatinya, ketenangan dalam jiwanya, menemukan kebahagiaan. Lah masih sering ke masjid, sudah sering ibadah, duduk dalam masjid kok nggak bahagia? Bukan karena majelisnya yang menyebabkan tidak bahagia, tapi hatinya yang merasa masih kurang. Hatinya yang merasa tidak cukup. Walaupun punya uang sekarung, tapi kalau merasa nggak cukup, pasti kurang. Tapi kalau hanya duitnya pas-pasan, tapi merasa cukup, hari ini dapat, hari ini habis, masih tetap akan mendapatkan bahagia karena hari ini masih bisa makan. Maka inilah pentingnya kita belajar untuk mengamalkan agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam yu'mal bih kana afdhalu min ayyusala alfa raka'atin tatawwu'an. Barang siapa yang duduk dalam majelis ilmu, belajar satu bab ilmu, baik bisa mengamalkan atau tidak diamalkan, hanya mendengar saja, duduk saja dalam majelis ilmu, dan ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, afdhalun ayyusalliya alfa raka'atin, itu masih lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa bu yang kuat sholat sunat 1000 rakaat? Lah ini cuma duduk sesaat saja, cuma duduk sesaat saja. Maka oleh sebab itu, ayo sama-sama kita simak kajian kitab Durratun Nasikin pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Saya ingin menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih. Nah ini nanti akan menjadi kebahagiaan, menjadi kesenangan, menjadi semangat untuk kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan ridho pada diri kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man shola sholata ma'al jamaah. Ini masih dalam majelis ilmu. Wa jalasa fi khalqihi, wa jalasa fi halqatil ilmi, wa sami'a kalamallah, wa alhama bihi, wa amala bihi, a'tahu Allah ta'ala sittata asya. Barang siapa, dikatakan oleh Rasulullah, yang sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah mau duduk dalam halaqah ilmu, dalam majelis ilmu, mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, a'tahullahu ta'ala sittata asya, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Allah akan janjikan 6 hal. Apa itu? Yang pertama adalah ar-rizqu minal halal, akan dijamin rezekinya dari rizki yang halal. Wayanju min adabil qabri, dan dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, wayu'ta kitabahu biyamini, diberikan catatan amal besok pada hari kiamat dengan tangan kanan. Diceritakan besok pada hari kiamat banyak orang yang macam-macam menerima catatan buku amalnya, Pak. Ada yang menerima dengan punggungnya, ada yang menerima dengan kakinya. Beruntung sekali jika mana hamba Allah bisa menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Tentu akan dijamin keselamatannya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Nah ini sungguh luar biasa hal yang demikian. Wa yu'ta kitabahu biyamini, akan menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanan. Wa yamuru ala siratikal barqil khotib, melewati siratul mustaqim secepat kilat, lap sudah sampai surga.
Diceritakan, Pak, ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, ada jembatan yang datar, dijalani selama 500 tahun, kemudian naik 500 tahun, turun 500 tahun. Bayangkan, lah setahun di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Kayak apa susah dan sulitnya. Diceritakan dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam kitab cerita, Shiratal Mustaqim ini sekecil rambut yang masih dibelah menjadi 7. Tajamnya bukan main. Rambut yang sudah kecil masih dibelah menjadi 7. Maka jika mana kita hadir dalam jamaah, sholat berjamaah, kita akan bisa melewati Shiratal Mustaqim yang mengerikan itu secepat kilat, seperti kilat menyambar. Wa yaksuru ma'an nabiyyin wa nabiyallahu ta'ala, dan dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada datang bulan Ramadan ini, Allah berikan kesempatan untuk hambanya untuk memeroleh keberkahan yang sebanyak-banyaknya, mendapatkan ampunan dari Allah yang sebesar-besarnya, menerima rahmat Allah yang seluas-luasnya. Maka mudah-mudahan dengan duduk kita, amalan kita di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, keutamaan daripada sholat tarawih diterangkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala su'ilan nabiyyu alaihi salatu wasallam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang keutamaan, tentang apa fadilah-fadilah dari sholat tarawih itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujul mu'minu min danbihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuh. Seorang mukmin yang mau melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang keluar dari rahim sang ibu. Bersih, suci, putih seperti kertas, belum ada coretan sama sekali. Untung Pak, kita kemarin malam pertama sudah melakukan sholat tarawih, berarti kita sudah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berguguran, keluar semua dosa-dosa kita, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, wa fi lailati saniyah yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Ketika kita melakukan sholat tarawih di malam yang kedua, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan dosa kita saja yang diampuni, tapi dosa kedua orang kita, akan tetapi orang tua kita yang mukmin, yang beriman. Bukan diri kita saja yang diampuni oleh Allah, tapi kedua orang tua kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi lailatis salisah, di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil ars istasnif al amal ghafara wal furqan. Ya Allah, ma taqaddama min dambi. Di malam yang ketiga melaksanakan sholat tarawih, maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana para malaikat yang telah memanggil-manggil dari bawah arsy Allah. Siapa yang bergegas
meringankan kakinya melangkah menuju masjid untuk melakukan sholat tarawih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambik, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailatir rabi'ah, di malam yang keempat. Ini sudah malam berapa, Pak? Malam yang keempat. Malam yang keempat. Fi lailatir rabi'ah, di malam yang keempat. Lahu minal ajri misla qiraati Taurah wal Injil wa Zabur wal Quran. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih di malam yang keempat, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Pernah membaca kitab Injil, Bu? Tahu saja nggak pernah. Tapi kita akan mendapatkan pahalanya. Loh, itu kan kitabnya orang. Kitab Injil yang sekarang itu tidak sama dengan kitab Injil yang dulu. Kitab Injil yang dulu isinya adalah ketuhanan yang sama Tuhannya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitab Injil yang sekarang ini sudah modern, diubah-ubah. Al-Quran sudah jelaskan, yakin nggak yakin, percaya nggak percaya. Laqad kafarul ladzina qalu innallahal masihu ibnu Maryam. Ini Al-Quran, nggak bisa dipungkiri, Pak. Sungguh telah kafir kalau dia mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Buka surat Al-An'am. Lah kalau kawan-kawan kita sebelah menyatakan bahwa itu adalah Tuhan, ya mereka. Ya nggak perlu kita nyatakan kafir kamu itu. Ya nggak perlu sudah. Karena apa? Karena semuanya yang ada di Indonesia ini dilindungi, dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam Al-Quran sudah jelas. Apalagi laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Ada yang mengatakan bahwa sungguh telah kafir, kata Allah. Qalu, yang mereka berkata bahwa Tuhan itu adalah tiga. Qalu innallaha salisun salasa, salah satu di antara dari tiga. Maka mereka mengatakan ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan ibu, ada Tuhan yang lainnya. Kalau mengakui hal itu kafir. Ini menurut Al-Quran. Yang benar apa? Ma min ilahin ilahu wahid. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali hanya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wis, ini Al-Quran gak bisa ditawar-tawar. Yakin dengan Tuhan kita. Wis, gak usah baca kitab Injil, sudah baca Al-Quran saja. Wah, Al-Quran saja ya jarang dibaca. Jarang dibaca. Tapi alhamdulillah ini kawan-kawan yang ada di sini sudah semangat, seneng. Katanya yang belum lancar Al-Qur'annya mau belajar. Ini saya kasih waktu, insya Allah nanti setelah Lebaran kita belajar bersama. Karena Al-Qur'an ini sebenarnya gampang, Pak. Tapi kalau belajarnya sembarangan, ya nggak akan jadi. Kalau belajarnya sembarangan, insya Allah akan saya sampaikan nanti. Insya Allah akan saya beri waktu untuk kawan-kawan yang mau belajar, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin mau belajar Al-Quran dengan benar. Karena apa? Karena Al-Quran ini banyak yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui, karena ini adalah jalan satu-satu kita, petunjuk kita, senter kita, cahaya kita untuk berjalan. Lah kalau kita berjalan tidak menggunakan cahaya, apalagi di tengah malam, ya nyasar-nyasar, bisa jebur parit. Lah kok malah nggak pernah dibawa senternya, cahayanya nggak pernah dibawa. Ya kebingungan sendiri, kebingungan sendiri. Maka ayo sama-sama kita belajar, insya Allah. Mau menggunakan metode yang bagaimana? Saya punya cara, punya metode.
Ada metode yang itu adalah metode cepat, gampang dan cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Ada lagi metode yang gampang dan menyenangkan. Wes tinggal pilih nanti metodenya. Tapi kangge yang tua-tua ini insya Allah akan saya berikan metode yang gampang dan menyenangkan gitu. Biar nggak bosan belajarnya nanti. Nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Pokok sungguh-sungguh setiap hari belajar, sebulan bisa membaca Al-Quran. Pun ayo kita buktikan sama-sama nanti. Setelah Lebaran sama-sama kita belajar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa fi lailatul khamisah, kemudian pada malam yang kelima, apabila orang melakukan sholat tarawih, atahullahu ta'ala mislaman sholat fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih di malam yang kelima, nanti malam jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Sayang kalau kita tinggalkan. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa Palestina, dan juga di Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Ingin sholat di Masjidil Haram itu butuh uang 36 juta sekarang, Pak. 36 juta kepingin saja sholat di sana. Ini kalau umroh. Nah kalau yang haji 47 juta masih nunggu 20 tahun. Nah kalau sekarang sudah umur 40 tahun, 20 tahun lagi mau berangkat haji, kira-kira masih ada kesempatan enggak? Ada kesempatan enggak kira-kira? Ayo yang sudah punya kuasa, yang punya kemampuan, yang sudah punya bekal, segeralah. Yang sekarang usia 20 tahun, segera mendaftarkan diri untuk ikut di jamaah haji. 20 tahun baru daftar, nanti umur 40 tahun sudah diberikan kesempatan. Baru nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti akan kita dipanggil karena kita punya tiketnya. Lah kalau nggak punya tiket kok nunggu panggilan dari Allah? Lah dipanggil dari mana? Nama kita belum tercatat kok dipanggil. Ya tunggu saja panggilan malaikat Israil nanti. Lah caranya bagaimana? Ya daftarkan diri kita dulu, terus baru antri nunggu panggilan. Sekarang itu daftar haji itu gampang kok, Pak. Gampang, nggak perlu bawa uang. Lu kok bisa, Pak? Bisa, saya jamin bisa. Daftar haji nggak usah bawa uang. Cukup bawa surat. Surat apa itu, Pak? Ya bisa surat mobil, bisa surat rumah, bisa surat tanah. Bawa saja ke bank, insya Allah pasti diterima. Pun gampang kan, nggak usah bawa uang, bawa surat saja cukup. Alhamdulillah, ini Pak Toha sudah punya pahala sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah. Alhamdulillah. Pak Ketua sudah pernah punya pahala, Pak Haji. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah tahun 2022 kemarin juga sudah. Insya Allah nunggu panggilan 2028. Mudah-mudahan kalau tidak ditunda lagi 2028 saya haji. Kemarin daftar saya tahun 2015, Mas. Jatah saya lihat di kota hajinya 2028. Tapi wong kemarin ditunda 2 tahun Covid, nggak ada haji, ya nggak tahu ditunda lagi apa enggak. Tapi mudah-mudahan tetap sehat saja. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum daftar, ayo segera gunakan kesempatan ini seumur hidup sekali untuk melaksanakan ibadah haji.
Ya kalau kita nggak mampu, sudah terbatasan waktu dan kemampuan kita, cukup setiap bulan Ramadan kita ikut sholat tarawih di malam yang kelima. Insya Allah kita akan sama mendapatkan pahalanya orang-orang yang pernah sholat di Masjidil Haram, pernah sholat di Masjid Nabawi Madinah, pernah sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Maka mudah-mudahan ini akan menjadi peringatan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Insya Allah di malam yang ke-6 nanti akan kita jelaskan sampai pada akhirnya. Karena tidak perlu panjang-panjang pada kegiatan majelis ilmu semacam ini. Yang penting setiap hari ada masukan, setiap hari kita nabung, insya Allah lama-lama kita akan beruntung. Maka mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya seperti ini, Allah ridhoi, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kuatkan keluarga kita, Allah berikan kesehatan badan kita, zahir dan batin, sehingga bisa penuh melaksanakan kegiatan ibadah selama bulan Ramadan, sehingga kegiatan ibadah kita selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa najina minal fawahisih ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absharina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minasyakirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ma kulli ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dan kita berikan keberkahan dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.